Pada bagian kedua ini, kita akan belajar mengenai bagaimana membuat satuan pecahan kerja atau work breakdown structure dari sebuah rangkaian kegiatan atau kita sebut saja proyek. Work breakdown structure ini dibutuhkan untuk melakukan perencanaan. Artinya work breakdown structure ini bagian dari perencanaan sebuah proyek. Jadi pada proses perencanaan, maka seorang manajer dia harus melakukan dekomposisi dari tujuan proyeknya menjadi beberapa atau berbagai pekerjaan yang lebih spesifik. Apa saja yang harus dilakukan oleh seorang manajer dalam melaksanakan atau melakukan work breakdown structure ini? Yang pertama, dia harus mendefinisikan, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, mendefinisikan sebetulnya proyek apa yang akan dikerjakan. Nah, proyek itu nanti akan terdiri dari beberapa level. Pertama, level proyek, tujuan utama. Level proyek yang dimaksud adalah tujuan utama dari proyek itu. Contoh misalnya membangun gedung. Maka gedungnya gedung apa? Apakah gedung sekolah yang memang berfungsi untuk melaksanakan pembelajaran, atau gedungnya adalah gedung untuk rumah, artinya untuk tempat tinggal, tentu memiliki karakteristik yang berbeda. Maka pada level pertama ini kita sebut sebagai tujuan dari proyek. Jadi proyek utamanya. Kemudian dipecah menjadi beberapa tugas utama atau kita sebut sebagai major task in the project. Jadi kalau membangun gedung, dia ada berapa pekerjaan utama, ya, misalnya mulai dari menggambar desain, ya, atau membebaskan lahan, ya, dan kemudian membangun fondasi dan seterusnya. Jadi ada major task, ada tugas utama apa saja. Kemudian nanti dari tugas-tugas utama itu di breakdown kembali atau didekomposisikan kembali menjadi subtask in the major task. Jadi artinya bahwa satu major task itu bisa di breakdown kembali menjadi beberapa pekerjaan yang berbeda. Dan dari subtask tadi dipecah kembali menjadi pekerjaan-pekerjaan yang sangat spesifik, yang sudah tidak bisa lagi dipecah, yang kita sebut sebagai aktivitas. Nah, aktivitas yang dimaksud adalah aktivitas yang bisa dikerjakan oleh seseorang atau oleh tim untuk diselesaikan. Jadi sekali lagi dari level pertama, itu level project, dipecah menjadi major task, tugas-tugas utama, kemudian major task ini dipecah kembali menjadi subtask, kemudian dipecah lagi menjadi aktivitas-aktivitas yang lebih spesifik. Baik, kita ambil contoh misalnya. Di dalam buku ini ada contoh bagaimana membuat work breakdown structure. Misalnya, pertama, di level 1, ya, ini adalah untuk mengembangkan atau develop atau launch Windows Longhorn OS. Jadi projectnya adalah membuat Windows Longhorn. Ya. Seperti itu, ini contoh saja sebetulnya. Kemudian yang diturunkan di level kedua menjadi 2 major task, yaitu development of GUI-nya dan ensure compatibility with early Windows version. Kemudian dari yang 2 ini diturunkan lagi menjadi subtask. Yang 2.1 ini adalah turunan dari development GUI atau compatibility with Windows ME. Yang 2.1 ini ada turunan dari ini. 1.2 kemudian 1.21 diturunkan menjadi 3 subtask. Kemudian dari subtask yang ini diturunkan lagi menjadi beberapa aktivitas. Ini disebut sebagai work breakdown structure. Pada saat membuat work breakdown structure ini, seorang manajer project harus betul-betul mengetahui pecahan kerja yang spesifik, yang teknis, sehingga membutuhkan diskusi
atau membutuhkan informasi dari berbagai pihak yang biasa mengerjakan itu. Terkadang seorang manajer proyek dia tidak menguasai pecahan kerja secara spesifik, tetapi dia hanya tahu bagaimana mengelola sumber dayanya saja. Nah, oleh karena itu, pada saat mengelola atau membuat work breakdown structure ini, atau satuan pecahan kerja ini, harus dipastikan apakah aktivitas-aktivitas yang direncanakan itu betul-betul bagian dari aktiviti yang dari tujuan dari proyeknya. Misalnya ini, ya, development. Apakah ada bagian? Atau jangan-jangan aktivitasnya tidak berkaitan. Nah, kalau tidak berkaitan berarti tidak efektif. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama dalam membangun work breakdown structure. Dan work breakdown structure ini juga biasanya ketika direncanakan bisa mengalami 1-2 perubahan atau penambahan aktivitas. Atau mungkin ada 1 atau 2 aktivitas yang digabung menjadi 1 aktivitas yang sama. Praktiknya seperti itu. Tetapi sekali lagi tujuan dari work breakdown structure ini adalah mempermudah pengerjaan sebuah proyek. Oke. Kemudian setelah melakukan work breakdown structure, masuk ke dalam tahap kedua. Jadi planning sudah selesai sampai dengan work breakdown structure, kemudian masuk ke dalam tahap kedua yaitu project scheduling. Dalam proses project scheduling ini, seorang manajer dia harus bisa mengidentifikasi precedence relationship atau hubungan dengan kegiatan sebelumnya. Jadi berbagai aktivitas tadi itu dia harus tahu apa keterkaitan satu dengan yang lain. Kemudian melakukan sequencing. Sequencing itu mana yang pertama kali, mana yang berikutnya, dan seterusnya. Ya. Kemudian determining activities times and cost. Jadi seorang manajer proyek dia harus bisa menentukan waktu dari berbagai aktivitas yang tadi diturunkan dalam work breakdown structure tadi. Kemudian juga biayanya. Jadi biaya ini penting untuk ditentukan oleh seorang project manager. Kemudian estimating material and worker requirement. Ini juga penting karena kalau tidak ditentukan apa bahan bakunya dan worker requirement-nya, maka proyek jadi tersendat. Tidak bisa diestimasi berapa kebutuhan materialnya dan berapa kebutuhan tenaga kerjanya. Ini menjadi penting dalam proses scheduling. Kemudian yang berikutnya yang terakhir adalah determining critical activity. Nah, pada saat determining critical activity, ini sudah masuk ke dalam proses menggambar diagram, ya, networking diagram kerja, jaringan kerja. Nah, jadi kita akan tahu critical activity-nya mana. Sampai sebelum sampai ke sini, kita harus tahu dulu tujuan dari project scheduling ini. Nah, apa tujuannya? Yang pertama adalah tujuan dari project scheduling adalah menunjukkan hubungan antara aktivitas, ya, dari seluruh project. Ya, so the relation of each activity to other and the whole and to the whole project. Tujuan dari project. Jadi kalau misalnya kita tidak mengetahui keterkaitannya, maka ada mata rantai yang hilang. Maka tujuan dari penjadwalan ini adalah untuk mengetahui aktivitas keterkaitan berbagai aktivitas dalam proyek. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi hubungan antar aktiviti dengan kegiatan sebelumnya. Jadi apakah ada kegiatannya, ada kegiatan pendahulunya atau tidak ya satu pekerjaan itu. Nah, mungkin Anda belum terbayang, tapi nanti ketika membuat net diagram mungkin akan lebih tergambar dengan jelas. Okay. Kemudian encourage the setting of realistic time and cost estimate for each activity. Ini menentukan seberapa pastikah satu kegiatan itu diselesaikan sampai dengan betul-betul selesai, ya, realistic time. Kalau tidak bisa, nanti ada 3 estimasi waktu biasanya. Nah, itu menentukan pendekatan apa yang akan digunakan nanti. Ya. Kemudian yang keempat, menggunakan tujuan dari
scheduling ini adalah membantu seorang manajer untuk menentukan berapa jumlah tenaga kerja, berapa modal yang dibutuhkan, dan berapa material yang dibutuhkan untuk keseluruhan proyek, ya, sehingga nanti bisa dilihat kapan terjadinya bottleneck. Bottleneck ini adalah hambatan, ya, dalam proses penyelesaian proyek. Nah, dengan adanya project scheduling ini, seorang manajer proyek akan mengetahui di mana hambatan, kemungkinan terjadinya hambatan itu. Oke. Nah, untuk scheduling itu ada banyak teknik sebetulnya. Ya, apa saja? Yang pertama, yang paling umum adalah misalnya ini ada Gantt chart yang pertama, kemudian ada critical path method atau CPM, dan yang ketiga ada PERT, program evaluation and review technique. Jadi 3 teknik ini yang biasa digunakan dalam penjadwalan. Ya, ini contoh saja, mungkin akan lebih baik Anda pelajari langsung dari buku. Ini bentuk Gantt chart, ini yang paling umum dilakukan dalam penjadwalan. Misalnya desain itu Januari, Februari, Maret sampai dengan Juni, prototypingnya di bulan Maret dan seterusnya sampai dengan production di bulan September misalnya. Ini contoh lain untuk penjadwalan di jasa, sektor jasa, tidak project, gitu ya. Jadi passenger ini penumpang keluar dari pesawat, kemudian baggage claim itu sekian detik. Ini ukurannya biasanya menit, ya, biasanya menit. Ya, menit, kemudian baggage code dan uploadnya itu pada menit 0 sampai dengan kurang lebih 10 menit gitu ya di sini. Kita bisa lihat dan seterusnya sampai dengan passenger yang baru itu masuk ke dalam pesawat boarding. Jadi totalnya kurang dari 1 jam. Jadi ketika pesawat itu landing, kemudian sampai dengan dibersihkan gitu ya, dan seterusnya sampai dengan siap untuk take off kembali, itu sampai dengan boarding itu sampai dengan pesawat itu siap tinggal landas lagi itu kurang dari 60 menit. Ini Gantt chart. Ya. Baik, pada bagian ini kita akan coba menggambar jaringan kerja. Jadi setelah membuat work breakdown structure, kemudian membuat relationship antar berbagai aktivitas yang sudah teridentifikasi tadi dalam biasa sebuah tabel, kemudian kita gambar. Nah, cara menggambarnya ada 2. Yang pertama menggunakan pendekatan activity on node. Ini node. Ya, node itu lingkaran ini. Sebetulnya bentuknya bisa lingkaran, bisa tujuh sangkar gitu ya. Tergantung dari bagaimana kita menggambar. Jadi boleh saja selain lingkaran. Jadi yang penting ini kita sebut sebagai node, kemudian sebagai arrow. Nah, untuk activity on node artinya aktivitas itu dicerminkan dengan lingkaran ini. Gitu ya. Kemudian kalau untuk activity on arrow, dia dicerminkan atau digambarkan dengan arrow. Maka disebut activity on arrow. Jadi node-nya ini tidak memiliki makna. Nah, itu perbedaan. Contoh misalnya kita baca ini gambar ini. A comes before B. Jadi A dilakukan terlebih dahulu sebelum B. Yang mana B itu mendahului C. Jadi dibacanya seperti itu. Atau dibalik boleh. B dilaksanakan setelah A selesai. Dan C dilaksanakan setelah B selesai. Boleh seperti itu. Ya. Dan ini pun sama cara membacanya. B dilaksanakan setelah A selesai. Dan C dilaksanakan setelah B selesai. Itu sama cara bacanya. Walaupun gambarnya agak sedikit beda. Kemudian yang berikutnya, seperti A dan B harus selesai sebelum C dimulai gitu aja lah ya, lebih gampang. A dan B harus dilaksanakan sebelum C. Gitu. Atau C dilakukan setelah A dan B selesai. Ini pun sama, C dilakukan atau C dilaksanakan setelah A dan B selesai. Gambarnya agak berbeda, tapi cara membacanya sama. Ini pendekatan ON, ini pendekatan. Kemudian contoh yang lain seperti ini, ya.
B dan C tidak bisa dilaksanakan sebelum A selesai. Ini cara membacanya seperti itu. Ini sama, B dan C tidak bisa dilaksanakan sebelum A selesai. Oke. Contoh-contoh yang lain, itu sama. Ya. C dan D tidak bisa dimulai sebelum A dan B selesai. Jadi gambar dengan awal jadi seperti ini. Ya. Tapi maknanya sama. Kemudian yang E ini agak berbeda, ada dummy activity.